Shalom, selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Puji Tuhan, pagi yang indah ini, pagi yang penuh dengan rahmat ini, kita diperkenankan oleh Tuhan kembali untuk belajar, untuk studi. Itu sebabnya, mari kita minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, sehingga kita dibuat oleh Tuhan berhasil. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, yang memungkinkan kami Tuhan kuat dan bertahan dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan dan pencobaan. Dan kami sangat yakin dan percaya, sesungguhnya Engkaulah Tuhan penolong kami yang sungguh. Dan Engkaulah pengharapan kami yang sejati. Kini Tuhan kami akan mendengarkan renungan. Kiranya Allah memberkati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini saya akan bawakan renungan yang saya beri judul Tuhan Penolongku. Sebenarnya kehidupan kita ini anak-anak, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita, tugas-tugas kita, ataupun di dalam kita mengejar cita-cita kita tidak pernah sampai sempurna. Tetapi kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan menjadi penolong kita. Tuhan akan memberi kesempatan kita sebatas mana kita mampu mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Dan selebihnya, Tuhan akan menyempurnakan setiap pekerjaan, setiap tugas yang kita kerjakan. Kita akan membaca di dalam kitab Mazmur 70. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, ayatnya agak panjang, akan saya bacakan pelan-pelan buat anak-anak sekalian. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu. Selalu berkata, Allah itu besar, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Anak-anak sekalian, isi doa syafaat Daud ketika Daud dalam kesesakan, ketika Daud dalam kesulitan, ketika Daud terasa terjepit hidupnya. Daud menyadari bahwa Tuhanlah penolong yang sungguh. Tuhanlah perisai dalam kehidupannya, dan Tuhanlah benteng kehidupannya. Ini yang memungkinkan Daud tetap bertahan dan kuat menghadapi segala persoalan. Sebab Daud tahu persis bahwa Tuhan sesungguhnya penolong dia. Isi doa syafaat Daud dalam kesesakan ini. Yang pertama anak-anak, Daud mohon Allah melepaskan beban derita atau sakit. Dalam ayat yang kedua, ya Allah,
Bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Daud. Ketika Daud ada dalam kesesakan, dalam kesulitan hidup, Daud ingat betul kepada Tuhan. Karena Daud punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Daud mengalami pertolongan-pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Ini yang membuat Daud senantiasa datang dan bersandar penuh kepada Allah ketika hidupnya ada dalam kesesakan. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, anak-anak, Daud mohon Allah menyingkirkan rintangan. Ya. Daud mohon Allah menyingkirkan rintangan di dalam menjalani satu kehidupan yang ia akan lalui. Di dalam Mazmur 70 ayat yang ketiga, biarlah mendapat malu, tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Ini yang dikejar oleh Daud. Daud menginginkan Tuhan menolong untuk menghalau, untuk menyingkirkan penghalang-penghalang, bahkan ancaman-ancaman yang akan menyakiti. Bahkan di sana dikatakan ingin mencabut nyawa daripada Daud. Ya. Doa yang luar biasa. Dia minta tolong pada Tuhan. Minta tolong kepada Allah. Allah yang dia kenal. Allah yang hebat. Allah yang luar biasa itu. Ini yang dirindukan oleh Daud. Supaya Daud menyertai kehidupannya. Supaya Tuhan mengundur atau menyingkirkan setiap penghalang-penghalang yang akan mencelakai kehidupannya. Berikutnya anak-anak sekalian. Yang ketiga, mulailah hidup kita, perjalanan hidup kita ini selalu bersama dengan Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 70 ayat yang kelima, biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Yang disampaikan Daud mengatakan semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu atau pertolongan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Nah, sekalian dikasih oleh Tuhan. Ya, kita harus memulai. Sebelum kita memulai belajar, ketika kalian mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kalian, libatkanlah Tuhan. Cari Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Ya, Allah, Sang Konselor kita. Allah yang merupakan Tuhan yang sanggup memberikan petunjuk dan tuntunan itu, yang akan membawa kita kepada satu rencananya, rencana yang hebat, rencana yang besar itu. Sehingga sudah merupakan satu kewajiban kita sebagai umatnya untuk selalu datang mencari Tuhan lebih dahulu di hari-hari kita yang akan kita lalui. Itu sebabnya sekolah Immanuel selalu setiap pagi kita awali dengan doa. Kita mencari Tuhan lebih dahulu, ya, supaya Tuhan menyertai kita. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dan Tuhan menyediakan pertolongan-pertolongannya itu buat hidup kita di dalam kita mengerjakan tugas-tugas kita, terutama anak-anak sebagai pelajar. Anak-anak sekalian, saya akan menutup renungan ini dengan yaitu kata-kata
inspiratif yang disampaikan oleh Bunda Anna Avanti. Dia mengatakan demikian. Hidup diberkati adalah untuk memberkati, bukan untuk menikmati dan bermegah diri. Ketika anak-anak dibuat sukses oleh Tuhan, ketika anak-anak dibuat berhasil oleh Tuhan, jangan itu untuk kehidupan diri kita sendiri. Bukan untuk kita bermegah. Tetapi marilah ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita jangan selalu protes kepada proses. Mari kita belajar sebagai pelajar, sebagai peserta didik, sebagai anak-anak harapan bangsa ini. Jangan suka protes kepada suatu proses. Mari setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita maknai sebagai satu pembelajaran hidup untuk kita lewati dan kita lalui, serta kita belajar mencari solusi-solusi untuk kita boleh sampai kepada tujuan hidup ini. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Tentu dengan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Keberhasilan bukan bergantung pada sarana, tetapi kepada cara yang kita ambil. Semoga ini menjadi berkat buat anak-anak sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau Engkau Allah yang penuh kasih, senantiasa menyediakan pertolongan-pertolongan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Allah. Engkau yang terus peduli kepada kami. Engkau yang begitu setia memberikan pertolongan kepada kami. Bahkan Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tetapi pertolongan-Mu yang ajaib itu senantiasa Engkau berikan kepada kami, manakala kami ada dalam kesesakan, manakala kami ada dalam kesulitan. Engkau selalu hadir tepat waktu untuk mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, memberkati dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai seluruh rangkaian kegiatan belajar kami. Kiranya berkat-Mu Tuhan, berupa hikmat, akal budi, kepandaian yang dari surga, senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan teguhkan hati, teguhkan iman kami Tuhan, untuk senantiasa kami bersandar penuh kepada Engkau. Serta Tuhan, tolong kami ya Allah, untuk kami boleh menyadari Tuhan, akan setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menerima dengan lapang dada, kami menerima dengan senang hati, karena kami tahu proses inilah yang akan mendewasakan kami, yang akan membentuk diri kami, pribadi kami, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang sungguh akan menikmati kemenangan-kemenangan daripada-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak sekalian.